Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan bahas kapan-kapan saja seorang dokter, baik itu dokter umum, dokter spesialis, akan menganjurkan pasiennya untuk dilakukan pemeriksaan fototorak. Nah, bagaimana penjelasannya? Simak ya teman-teman. Jadi teman-teman, pemeriksaan fototorak adalah pemeriksaan radiologis yang menggunakan sinar X-ray. Pemeriksaan fototorak ini tidak rutin digunakan seperti pemeriksaan darah rutin. Nah, oleh karena itu dokter akan melakukan pemeriksaan fototorak karena adanya suatu indikasi atau karena adanya suatu kepentingan tertentu, makanya dokter menganjurkan pemeriksaan fototorak. Jadi pemeriksaan fototorak tidak dilakukan sembarangan. Ada pertimbangan dokter dalam menentukan pasiennya akan dilakukan pemeriksaan fototorak. Jadi ada beberapa indikasi-indikasi yang penting kapan dokter akan melakukan pemeriksaan fototorak. Contohnya jika keluhan pasiennya adalah sesak napas dan juga batuk. Nah, keluhan sesak napas dan juga batuk apalagi disertai demam merupakan suatu pertanda adanya infeksi di paru-paru. Maka dari keluhan pasien ini dokter akan melakukan pemeriksaan fototorak untuk melihat jenis infeksi paru apa yang menyerang dari pasien tersebut, apakah betul ada infeksi paru atau tidak. Nah, dari pemeriksaan fototorak ini nanti dokter juga akan menganjurkan pemeriksaan dahak atau sputum untuk menyingkirkan adanya TBC paru atau tidak. Dari pemeriksaan fototorak ini dokter juga nanti akan melihat apakah pasien tersebut ada pneumonia atau bronkitis atau TBC paru. Kemudian dokter juga akan melakukan pemeriksaan fototorak jika dokter mencurigai seseorang itu menderita penyakit gagal jantung. Nah, pemeriksaan fototorak dianjurkan bagi pasien-pasien yang memiliki riwayat hipertensi yang cukup lama, kemudian memiliki penyakit jantung koroner. Nanti dokter akan menganjurkan pemeriksaan fototorak. Tujuannya adalah untuk melihat apakah sudah ada pembengkakan jantung atau kardiomegali atau tidak. Nah, pemeriksaan fototorak untuk melihat pasien gagal jantung juga nanti dilanjutkan dengan pemeriksaan ekokardiografi atau pemeriksaan arteriografi koroner dan lain sebagainya. Jadi di bagian kardiologi atau penyakit pembuluh darah jantung, guna pemeriksaan fototorak adalah untuk melihat apakah ada kardiomegali dan juga untuk melihat jantung bagian mana yang mengalami pembesaran. Apakah jantung kiri, jantung kanan, ataukah adanya pembengkakan di atrium atau masalah di atrium. Jadi fototorak pada kardiologi juga bisa melihat diagnosa atau diagnosa banding dari penderita gagal jantungnya. Nah, selain tadi penyakit infeksi, penyakit pembengkakan jantung, dokter juga akan menganjurkan pemeriksaan fototorak jika adanya trauma atau adanya kecelakaan lalu lintas, atau trauma torak atau trauma dada, adanya benturan baik itu benda tajam atau benda tumpul di daerah dada, atau pada pasien-pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Nah, tujuannya untuk melihat apakah adanya patah tulang dada atau patah tulang belikat atau tulang klavikula. Juga nanti untuk melihat apakah adanya pneumotorak atau hidropneumotorak atau adanya efusi pleura dan lain sebagainya. Nah, hal ini digunakan untuk melihat apakah adanya trauma dan efek trauma pada dinding dada. Nah, ada juga penyakit-penyakit lain yang bisa dideteksi dari pemeriksaan fototorak. Contohnya, apakah adanya keganasan dari paru-paru atau kanker paru, atau bisa juga apakah ada efusi pleura, kemudian apakah adanya abses di hati. Nah, penyakit-penyakit ini bisa juga terdeteksi
dari pemeriksaan fototorak. Oke teman-teman, semoga bisa membantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih, salam sehat.